Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semua makhluk yang ada di bumi berbahagia. Ya, diiringi dengan hujan keberkahan, hujan berkat, hujan rezeki. Kita akan belajar ya, bagaimana cara mengendalikan pikiran dan perasaan. Karena ini penting ini ya. Bagaimana cara mengendalikan pikiran dan perasaan. Kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran dan perasaan, nanti kita akan masuk ke level namanya level kesadaran. Nah, selama ini banyak orang tidak mengalami kesadaran dalam hidup. Karena apa? Selama ini salah mengendalikan pikiran dan perasaan. Jadi pintu masuk yang mewarnai kehidupan kita ke depan itu dimulai dari pikiran dan perasaan. Nah, seringkali banyak orang itu pikiran ini terpengaruh dengan kondisi yang ada. Pikiran kita ini terpengaruh dengan keadaan yang ada di luar sana. Pikiran kita ini terpengaruh dengan kondisi di sekitar kita. Makanya banyak orang ketika di sekitarnya atau yang datang dalam hidupnya itu nampaknya buruk, pikiran kita pun ikut-ikutan apa? Menjadi buruk. Ketika kita melihat di sekitar kita itu pemandangannya atau kondisinya sedang tidak baik, kita pun berpikir hal yang sama. Nah, ini kesalahan banyak orang di situ. Jadi pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang ada di luar. Padahal pikirannya bisa kita kendalikan gitu. Nah, kesalahan banyak orang selama ini pikirannya yang dipengaruhi oleh kondisi yang datang dari luar, bukan apa yang ada di dalam sini. Nah, pikiran tadi nanti akan mempengaruhi perasaan. Kalau pikiranmu jelek, perasaanmu pasti juga jelek. Kalau pikiranmu gak karu-karuan, perasaanmu pasti juga gak karu-karuan. Ngibasnya ke situ. Contoh ya, contoh seorang pegawai, karena lingkungannya yang di luar, apa yang dia lihat itu adalah pegawai dan dia berpikir dia seorang pegawai, akhirnya dia tidak berani untuk berpikir yang besar. Dia tidak berani untuk berpikir yang lebih tinggi lagi. Yang sering saya dapat apa dulu kalau pegawai? Mana ada pegawai bisa punya mobil? Mana ada pegawai rendahan bisa punya rumah? Mana ada pegawai yang upahnya UMR bisa memiliki uang yang banyak? Benar nggak? Seringkali kita dulu banyak orang berpikir seperti itu ya. Jadi dipengaruhi oleh kondisi. Kemudian lagi ketika pandemi kemarin, sekitar kita yang kita lihat kan selalu berita-berita buruk. Wah, ini pandemi dampaknya ke ekonomi itu berat, ya, dampaknya ke kehidupan semakin tidak baik. Nah, banyak orang terpengaruh dengan kondisi itu, akhirnya itu masuk dalam pikirannya. Akhirnya banyak orang bilang apa? Pandemi Pak, ini semua usaha pada hancur. Banyak temennya Pak, nggak hanya saya Pak. Nah, jadi kayak mengamini gitu loh, mengamini. Akhirnya banyak orang apa? Itu yang mewarnai pikirannya. Karena pandemi, namanya pandemi, pasti ekonominya sulit. Ya, banyak orang usaha pada bangkrut, kehidupan semakin susah. Nah, ini akhirnya apa? Masuk dalam pikiran. Dan banyak orang mengamini gitu loh. Kan temennya banyak Pak. Kan hampir semua kena Pak kan gitu. Lah contohnya saya mengendalikan pikiran saya. Saya tidak kalut dengan apa yang ada di luar sana. Saya tidak kalut dengan kondisi yang ada saat itu. Maka di masa pandemi, karena saya mengendalikan pikiran saya nggak mau terpengaruh dengan apa yang ada di luar sana, apa yang saya lihat dengan mata saya mulai mengendalikan pikiran. Kan gitu. Makanya saya melihat cara pandang yang berbeda. Saya melakukan cara pandang yang berbeda.
Ya contoh yang sering saya sampaikan kemarin, banyak orang menjadi ketakutan. Nah, karena tadi pikirannya merespon tadi, pikirannya terpengaruh dari apa yang di luar tadi, akhirnya banyak orang ketakutan. Karena yang dilihat apa? Selalu beritanya apa? Banyak orang meninggal karena COVID. Ya, 1 juta orang meninggal karena COVID. Ini membuat apa? Takut. Lah saya merubah pikiran saya, tak kendalikan gitu loh. Saya nggak terpengaruh dengan 1 juta orang yang meninggal. Lah bagaimana caranya saya mengendalikan pikiran saya? Saya melihat cara pandang yang berbeda. Kan penduduk Indonesia kan jumlahnya 250 juta. Kan yang meninggal kan cuma 1 juta. Maka yang tak rubah di sini apa? Tak kendalikan pikiran saya. Kan yang mati kan cuma sedikit. Ya 0, sekiannya persen itu kan. Nah, makanya yang tak masukkan dalam pikiran saya 250 juta penduduk Indonesia sehat walafiat di masa pandemi. Akhirnya apa? Membuat pikiran saya nyaman, pikiran saya tenang. Dari pikiran yang tenang tadi, perasaan saya pun nyaman. Maka saya nggak takut, saya nggak khawatir di masa pandemi kan itu. Kemudian tadi karena banyak orang tadi melihat, wah pandemi itu menakutkan, ekonomi sulit, kehidupan susah. Akhirnya banyak orang apa? Berlomba-lomba mencari bantuan. Nah, pikiran saya kendalikan. Karena saya tahu bahwa orang yang mencari bantuan itu orang yang lemah. Maka sebisa mungkin ya, waktu itu saya umumkan juga di komunitas kita, anggota kita tidak boleh menerima bantuan. Nah, kenapa? Saya mau mengendalikan pikiran saya dan pikiran dari komunitas saya. Kamu itu orang kuat gitu loh. Dengan mereka tidak menerima bantuan, bahkan saya ajarkan untuk sebisa mungkin membantu. Pikirannya berubah menjadi orang kuat kan itu. Ya, jadi yang dari luar itu sebetulnya tidak mempengaruhi kehidupan kita selama pikiran kita bisa kita kendalikan. Ya, jadi kuncinya bagaimana kita ini mengendalikan pikiran tadi. Jadi yang dari luar itu belum ada artinya apa-apa sebetulnya. Nah, ketika masuk dalam pikiran kita, lah kita seringkali memberi arti yang salah tadi. Wah, itu pandemi ekonomi sulit. Nah, kita memberi arti apa? Ekonomi sulit. Pandemi kehidupan menjadi susah. Nah, karena kita kasih arti seperti itu. Makanya di masa pandemi yang saya ajarkan ke teman-teman waktu itu bahwa saya katakan, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan pandemi ini Tuhan, aku punya kesempatan untuk membantu banyak orang. Kenapa saya tahu banyak orang terdampak tadi? Kenapa? Meresponnya salah itu. Meresponnya salah. Seringkali hidup kita tuh dipengaruhi oleh apa yang dari luar, bukan apa yang ada di dalam. Kita belajar bersama-sama bagaimana mengendalikan pikiran. Karena pikiran ini dampaknya sangat besar dalam kehidupan banyak orang nanti. Oke. Bapak Ibu, ya, tak kasih ini dulu ya. Bahwa dalam hidup itu mengalami sakit itu sesuatu yang niscaya ya. Jadi dalam perjalanan nggak ada orang sehat terus, nggak ada. Dalam perjalanan nggak ada hidup nyaman terus, nggak ada. Jadi mengalami sakit itu sesuatu yang pasti. Mengalami kehilangan juga sesuatu yang pasti. Coba cek dalam hidupmu, ada nggak orang yang tidak pernah mengalami sakit? Sakit ini macam-macam, nggak hanya sakit fisik, sakit hati. Ya, kan kita nggak bisa memfilter untuk orang itu mau menyakiti kita atau enggak. Ya. Dan pasti semua pernah mengalami kehilangan. Karena itu kepastian dalam hidup. Ya, mengalami sakit pasti, kehilangan pasti. Nah, sekarang kita sadari dulu ya bahwa sakit, hilang itu pasti. Bapak Ibu punya orang tua, ya, kan nggak selamanya kita bersama. Bapak Ibu punya ya pasangan, kan nggak selamanya juga bersama kan gitu kan. Artinya apa? Ini kehilangan itu sesuatu yang pasti. Itu loh. Nah, dalam hidup, ya, kita bicara materi, kan kita juga sering mengalami kehilangan kan itu. Itu suatu kepastian. Nah, tapi bagaimana kita sekarang kehilangan tapi tidak mempengaruhi kehidupan kita? Tidak masuk ke dalam pikiran kita dan masuk dalam perasaan kita, sehingga banyak orang mengalami kesedihan.
ketika ada sesuatu yang hilang tadi kan gitu, bisa kita rubah. Contohnya banyak orang dulu ketika ditinggal orang-orang yang dikasih, entah anaknya, entah pasangannya kan itu, Pak ini anak saya satu-satunya, Pak ini anak saya yang masih bertumbuh tapi nggak ada kan gitu. Dan saya katakan gini Bapak Ibu ya, jadi dia merasa sedih karena kehilangan tadi. Dia merasa kehilangan tadi orang-orang yang dicintai tadi. Kemudian ketika saya katakan, dia merubah pikiran tadi. Pak, Bu, ya, anakmu itu tidak mati. Tidak ada orang mati dalam hidup ini. Anakmu itu sedang berpindah tempat. Kan yang ditinggalkan cuma badannya, cuma fisiknya, cuma raganya. Tetapi anakmu sekarang tidak mati. Anakmu cuma melanjutkan perjalanan. Kan gitu. Anakmu ini masih melakukan perjalanan menuju sang terang, menuju Tuhan. Kan gitu. Nah, ketika saya kasih masukan seperti itu, dia menjadi nyaman akhirnya. Oh gitu Pak ya. Ternyata anak saya nggak mati Pak ya. Oh gitu ya Pak ya. Ternyata suami saya nggak mati ya. Enggak. Karena dalam hidup itu perjalanan, nggak ada orang mati sebetulnya. Yang ada itu tadi hanya meninggalkan tempat, gitu kan? Maka orang-orang mati yang sudah lama kan disebut leluhur ya. Leluhur artinya apa? Perjalanan ke ngaluhur. Berarti sejatinya kita tuh nggak pernah mati gitu loh. Nah, kalau dimanai mati tadi kalau dimanai mati tadi kita pasti mengalami apa? Pikiran kita menerima bahwa ini kematian, kita terpisahkan. Perasaannya pasti gak enak. Kan itu. Aku jadi sedihnya sampai ada yang nggak makan. Jadi kita sedih nggak makan kan malah timbul penyakit, timbul masalah baru. Kan itu. Tapi ketika saya sadarkan tadi, tidak ada orang mati. Ya, orang-orang yang kamu kasih itu cuma berpindah tempat. Dan sekarang ini mereka melakukan perjalanan, gitu loh. Maka kami nyaman ketika kehilangan, bahasa umumnya kehilangan tadi, atau berpisah dengan orang-orang yang anggota keluarga atau orang-orang yang kami cintai, kami nyaman. Karena kami melihat, oh nggak mati kok, cuma meninggalkan wadah. Oh orang-orang yang tak cintai sedang melakukan perjalanan kok, gitu loh. Bahkan suatu saat bisa komunikasi, gitu kan, bisa komunikasi. Karena apa? Tidak mati, cuma melanjutkan perjalanan kan gitu. Oke, jadi ya mulai dirubah di sini. Kemudian lagi ketika orang ada barang yang pergi dari kehidupannya, ada sesuatu yang mau pergi dalam kehidupannya, padahal kadang belum tentu pergi, tapi karena di dalam pikiran sini tadi, wah rumahku mau disita bank Pak, rumahku mau dilelang Pak, gitu kan? Lah orang udah pada stres nih, udah pada stres. Akhirnya saya kasih apa gitu loh, saya pernah mengalami gitu kan. Sesuatu yang hilang itu belum tentu itu sesuatu yang buruk. Karena sesuatu yang tadi hilang dari kita, banyak yang saya rasakan dan banyak yang saya lihat, itu ternyata cara semesta atau cara Tuhan untuk mengganti sesuatu yang baru gitu loh. Disadari dulu ya, ketika ada sesuatu yang lepas dari dirimu, itu siapa tahu itu cara Tuhan untuk menggantikan sesuatu yang lebih baru, lebih baik, lebih indah dari yang kamu pegang selama ini. Jadi di mana ya ketika ada sesuatu yang lepas dari kita, selama ini kita sedih, banyak orang sedih kan, wah sedih, khawatir, kemudian galau macam-macam, nggak mau makan ya kan. Nah, padahal kalau kita rubah dalam pikiran tadi, oke Tuhan terima kasih kalau yang itu lepas dariku Tuhan. Saya yakin Tuhan telah menyediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada yang kemarin saya punya. Apakah Tuhan gak akan ganti? Tuhan pasti ganti. Karena Tuhan katakan apa? Aku tergantung prasangka hambaku. Ketika ada sesuatu yang lepas tadi loh, prasangkakan yang baik. Tuhan katakan apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika ada yang lepas, tinggal kita ngomong sama Tuhan, tinggal bicara sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Kalau ini kau izinkan lepas Tuhan,
saya tahu Tuhan telah menyediakan yang jauh lebih baik daripada yang kemarin. Nyaman gak kira-kira? Nyaman. Masih mau sedih? Masih mau teriak-teriak? Masih mau nangis-nangis? Saya punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ngomong gini, saya punya pengalaman. Kan saya pernah cerita kan dulu. Saya dulu punya rumah. Ya, rumah saya harus lepas. Dan itu bukan karena kesalahan saya. Jadi banyak orang ini lepas karena kesalahannya sendiri ya. Karena pinjam bank nggak bisa ngelola, akhirnya macet, gitu kan. Mau dilelang itu aja nangisnya nangis ini ya, nangis India. Itu. Saya punya pengalaman, saya kehilangan rumah bukan karena kesalahan saya. Ya, waktu itu saya ngerjakan proyek, tagihannya macet, sementara saya punya tanggungan supplier material. Kalau saya mau ikut, ya saya katakan, loh uangku yang di sana itu lebih banyak daripada tagihanku kan gitu. Tapi waktu itu apa saya katakan pada istri dan anak-anak saya, Ma, rumah kita jual untuk menyelesaikan kewajiban kepada banyak orang ini. Karena saya berpikir apa? Mereka pun juga punya beban yang sama, mungkin lebih berat daripada saya kan gitu. Tapi waktu saya katakan apa sama istri dan anak-anak, tapi aku berjanji, aku akan berikan rumah yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Kenapa? Saya tahu tadi bahwa ketika ini lepas, Tuhan sediakan yang jauh lebih baik gitu loh. Dan waktu itu mungkin bagi banyak orang ini dianggap masalah ini. Saya pun juga waktu itu perasaan saya pun gak enak. Jangan dikatakan gak enak, nangis juga gitu. Ya, melepas rumah. Kan saya udah, pikiran saya ini membayangkan, mendramatisasi pikiran saya itu. Oh nanti kalau kamu jual rumah nanti apa kata orang, gitu kan? Nah selama ini yang membuat kita ini kan juga sering itu apa kata orang gitu kan? Waktu saya, pikiran saya waktu itu mendramatisasi. Nanti kalau kamu jual rumahmu nanti apa kata orang? Ya dan memang ya benar sekali banyak orang mengatakan wah sekarang Niko bangkrut kan gitu kan? Ya. Tapi saya kuatkan hati saya tadi. Jadi ketika saya merubah pikiran tadi, saya menjadi kuat. Gitu. Saya menjadi kuat. Akhirnya saya lepas rumah itu untuk menyelesaikan hutang-hutang saya ke supplier tadi. Walaupun saya punya tagihan jauh lebih besar daripada kewajiban saya ke mereka. Nah, saya hampir tidak mau melepas, mau membatalkan ini ketika anak saya yang kecil itu nangis nggak mau pindah. Itu saya ngambil keputusan nggak jadi waktu itu. Kenapa? Tambah nggak kuat di sini. Anak saya nangis, Pak Haron nggak mau pindah, Pak Haron nggak mau pindah. Tapi saya tahu tadi, ketika saya melepas, Tuhan telah sediakan yang jauh lebih baik. Dan Bukan tahu nggak ya? Kalau waktu itu saya nggak melakukan itu, saya tidak melepas itu, mungkin sampai sekarang saya masih tinggal di rumah itu yang halamannya dengan rumah itu dengan halaman saya sekarang ini sama besarnya. Kenapa? Ternyata Tuhan sudah siapkan gantinya yang jauh lebih baik tadi kan gitu. Ya, nah kalau kita tuh mempertahankan sesuatu yang sebetulnya Tuhan sudah siapkan gantinya yang lebih baik. Tapi sudah kalau kita aku maunya ini aja kan gitu kan. Kita terlalu melekat tadi kepada apa yang selama ini bersama dengan kita. Nah, jadi di mana ya misalnya yang sekarang ini dalam kondisi Pak udah mau disita, Pak udah mau dilelang, ya, santai aja. Katakan sama Tuhan, Tuhan kalau ini pun lepas dariku Tuhan, aku tahu Tuhan sudah siapkan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih mahal dari yang sekarang ini. Benar tepuk tangan mau nyaman kabeh bisa. Ya, nyaman, amin ya. Jadi bukan apa yang dari luar yang mempengaruhi pikiran kita.
Ya, bukan apa dari luar yang mari kehidupan kita, tapi bagaimana kita mengendalikan pikiran ini jauh lebih penting. Ya, bagaimana kita mengendalikan pikiran jauh lebih penting. Oke, yang belum lama tahun kemarin Bapak sekalian ya, ini saya cerita-cerita kehidupan yang banyak orang sudah tahu bersama saya. Tahun kemarin ya saya berusaha masuk dalam sebuah perusahaan tambang waktu itu ya, tambang nikel dan batu bara. Karena itu perusahaan baru dan namanya sudah ada, akhirnya tidak ada nama Nusantaranya kan itu. Sebenarnya secara intuisi saya itu udah dapat feeling bahwa orang-orang ini nggak baik gitu. Nah, ketika di rekening itu saya tak taruh uang untuk modal. Nah, ternyata oleh sebagian mereka uang itu diambil. Ya jumlahnya cukup besar kan itu. Baru sekalian saya tidak keluar kata-kata yang kotor sedikit pun untuk mereka. Saya tidak marah. Ya. Kalau saya mau bicara kasus hukum itu sangat bisa untuk diperkarakan secara hukum. Tapi pikiran saya kendalikan. Oh, uang saya nggak hilang kok. Uang saya cuma berpindah tempat. Dan kalau dengan perusahaan ini gagal, saya yakin Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Dan terjadi Bapak sekalian ya. Awal tahun kemarin saya ke Kalimantan Selatan. Apa yang saya dapat? Batu bara yang sudah siap dan jumlahnya sangat banyak. Ini bulan ini mungkin kita berangkatkan 4 tongkang di bulan ini. Karena tadi saya kendalikan pikiran saya. Oh, kalau dengan yang ini gagal, Tuhan pasti sudah sediakan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Dan terjadi Bapak sekalian, terjadi gitu. Gitu. Mungkin kalau dengan yang kemarin kita masih repot, harus nambang, harus keluar biaya lebih besar lagi. Kalau ini kan saya tinggal membeli yang sudah ada. Barangnya sudah siap. Saya tinggal mengirim ke buyer. Kan lebih enak ini gitu loh. Jadi ketika saya tidak marah-marah, ketika saya tidak terpengaruh dengan kondisi tadi, ternyata prasangka saya betul. Ternyata iman saya digenapi Tuhan, dijawab Tuhan gitu loh. Nah, jadi ini loh ya, contohnya seperti itu. Kuncinya di mana? Mengendalikan pikiran tadi. Itu kalau yang lain ya kehilangan uang segitu itu udah memble itu pasti itu. Memble terus ngomong kemana-mana terus macam-macam itu yang dia. Ya karena angkanya 1 lebih itu ya. Bukan 1 juta tapi 1 M ya. Nah tapi tadi saya mengendalikan pikiran saya. Gitu. Toh uangku pun cuma berpindah tempat ke mereka. Dan saya yakin ketika dengan perusahaan yang ini batal, Tuhan sudah siapkan tadi yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat. Dan awal tahun kemarin digenapi. Ya. Oke, jadi nanti apapun yang kelihatan dari luar itu sebenarnya belum ada artinya. Itu masih netral sebetulnya, ya, masih netral. Nah sekarang tinggal kita mau kasih arti apa ketika masuk dalam pikiran kita ini. Nah seringkali kita memberi arti itu sama seperti yang kita lihat gitu loh. Padahal ada arti lain, ya. Ada arti di balik semua yang kita lihat itu. Ada arti di balik yang kita rasakan. Nah seringkali kita memberi makna tuh ya apa yang kita lihat tuh maknanya sama gitu loh. Padahal enggak. Kita harus bisa memberi makna yang dibalik semua itu, gitu loh. Karena ada banyak sisi, setiap kejadian itu ada banyak sisi. Maka pandanglah dari sisi yang berbeda. Ya, pandanglah dari sisi yang berbeda. Ya, pernah kan saya ceritakan ketika saya harus meninggalkan perusahaan yang dulu saya pimpin ya. Saya sudah di top management, udah nggak bisa naik lagi. Karena udah paling atas kan gitu. Tapi ketika saya harus meninggalkan perusahaan itu, kalau yang orang lain mungkin galau, stres, gitu ya. Saya enggak. Apa saya katakan, Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan ucap syukur. Karena Engkau paksa aku Tuhan untuk menjadi pengusaha.
Karena apa? Ketika kita dalam kondisi nyaman, mau melepas itu berat. Nggih napa nggih? Mau melepas berat. Maka dihadirkan suatu kondisi yang kita kadang harus lepas dari sesuatu yang mengikat tadi gitu. Nah, tapi saya terus melihat sudut pandang yang berbeda tadi. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Engkau paksa aku Tuhan, hari ini menjadi pengusaha. Karena kalau saya terlalu nyaman di situ, saya nggak akan pernah jadi pengusaha. Pegawai terus itu sampai sekarang kan itu. Nah, itu cara semesta tadi memaksa saya untuk saya jadi pengusaha. Dan akhirnya kan ketemu bapak ibu semua kan gitu kan. Kalau saya jadi pegawai kan nggak bisa saya ngajar di sini ya, sengaja bose kan gitu ya. Jadi semua itu baik adanya, ya semua itu baik adanya. Maka mulai belajar ya menggunakan pikiran dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jangan sudut pandang kebanyakan orang. Ya, selama ini banyak orang melihat sudut pandang dari kebanyakan orang. Gitu. Harus belajar menjadi yang pribadi yang berbeda. Kalau kita sudah punya cara pandang yang berbeda, nanti hidup kita pun pasti berbeda. Jangan ikut kebanyakan ya. Yang kebanyakan itu ya gitu-gitu aja. Harus tapi banyak orang kan Pak koncone akeh gitu kan. Nah, senengannya koncone akeh. Konco akeh tapi gak ono powere kan itu kan. Nah, pilih mana? Jadi kumpul dengan 2 singa atau kumpul dengan 20.000 kambing. Nah, selalu banyak orang kan penting akeh koncone, anut grubyuk ya istilahnya. Jadi ya, tapi nggak ada powernya. Mending kumpul dengan 2 singa daripada kumpul dengan 20.000 domba kan itu. Oke ya, punya tadi ya, mengendalikan pikiran, dimanai yang baik-baik. Dan itu janjinya Tuhan, aku tergantung prasangka hambaku. Ketika Anda berprasangka baik, memanai itu baik, hasilnya pasti baik. Ya. Ketika Anda beriman baik, ya, iman, prasangka itu sama ya. Harapan, impian itu sama. Ketika Anda beriman baik, pasti hasilnya menjadi baik. Maka hal yang kelihatannya tidak baik sedang datang dalam hidup saya selalu katakan Tuhan, terima kasih. Yang ini pun baik buat saya Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Jadi kalau belum bisa menganalisa, kalau belum bisa melihat sudut pandang dari cara dari sudut yang berbeda, dimaknai dulu aja. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak baik tadi langsung katakan Tuhan, aku tahu yang ini pun baik buat saya. Nah, nanti baru belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau kalau tanya ke yang lain atau tanya ke saya, Pak, ini kelihatannya yang datang kayak gini, Pak. Tapi saya sudah katakan tadi, Tuhan, yang ini pun baik buat saya. Nah, nanti tak ajari melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau belum bisa melihat sudut pandang yang berbeda, tanya nanti ya. Saya dampingi. Nanti tanya ke mentor-mentor yang lain. Gitu. Nah, berarti apa? Ini cuma bicara sudut pandang. Dan kalau sudut pandang kita, cara pandang kita sudah benar, hasilnya pasti benar. Oke ya, karena pikiran tadi akan mempengaruhi perasaan, bahasanya. Pikiran tadi akan mempengaruhi perasaan. Ketika kita sudah merubah sudut pandang yang berbeda tadi, perasaan kita jadi nyaman nanti. Perasaan kita jadi nyaman. Jadi seringkali banyak orang, wah Pak nanti apa kata orang Pak? Pikirannya mendramatisasi. Wah, tonggoku, sedulurku, koncoku, domennya aku kan gitu kan, mendramatisasi. Maka jangan dengarkan apa kata orang, tapi dengarkan apa kata Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan selalu punya rencana yang indah. Tuhan selalu punya rencana yang baik atas kehidupan umatnya. Karena ada suatu ayat ya yang mengatakan begini. Aku tahu, ya, kata Tuhan ya, aku tahu rancangan apa yang ada di dalam dirimu. Rancangan damai sejahtera, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi rancangan Tuhan kepada semua umatnya itu adalah rancangan kebaikan. Gitu loh. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk terhadap umatnya. Ya, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap
umatnya. Tapi seringkali pikiran kita ini yang justru suudzon sama Tuhan. Pikiran kita ini kadang nggak hanya manusia yang disuudzoni, kadang dengan Tuhan pun kita suudzon. Ya enggak? Dengan Tuhan aja kita punya pikiran jelek gitu loh. Wah, ini Tuhan ngasih cobaan saya berat sekali gitu kan. Nah, suudzon kan Gusti Allah ini. Tuhan ngasih ujian saya kok tidak selesai-selesai kan gitu. Nah, sekali-kali Tuhan tidak pernah mengasih cobaan terhadap umatnya. Kamu dicobai oleh apa? Kamu dicobai oleh keinginanmu sendiri. Jadi masalah-masalah yang kamu alami adalah karena apa? Karena kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu tadi. Itu karena keinginanmu sendiri. Oh, nyalahno Tuhan. Untung Tuhan itu penuh dengan kasih dan sayang ya, Maha Pengampunnya. Sebenarnya Tuhan itu apa? Tuhan yang gampang galuh, gampang tersinggung itu udah diselendiki kabeh gitu. Ya, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada lagi orang yang nyalahke Tuhan, nyalahke setan. Maaf nih kok, saya kena godaan setan ya. Setannya krungu mah tembiliki setan ya. Iya kan? Karena apa? Keinginanmu sendiri. Karena nafsumu sendiri gitu loh. Setannya krungu penak kowe aku mbok salahke kan. Nah, jadi seringkali kita apa? Menyalahkan, sering mengkambing hitamkan, menyalahkan. Sadari dulu bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, kamu punya kuasa, kamu punya kekuatan untuk memanai. Kalau sesuatu menjadi baik, pasti menjadi baik. Jadi kalau sesuatu kita manai baik, itu pun akan menjadi baik. Nah, seringkali kita memanai sesuatu yang menyakitkan, berat, ya, bikin susah, bikin menderita kan gitu. Kan hukumnya jelas tadi ya, aku tergantung prasangka hamba. Jadilah sesuai dengan iman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang ini dalam kondisi ada yang mau hilang dan belum tentu hilang itu sebetulnya, ya. Karena saya melihat banyak orang yang dulu rumahnya mau disita sudah kembali, atau itu terpaksa lepas ternyata sudah bisa beli rumah lagi kan gitu. Ya, tapi seringkali itu sudah mewarnai, menekan kehidupan banyak orang. Karena apa? Tadi pikirannya tidak bisa dikendalikan. Dengan mengendalikan pikiran nanti akan mempengaruhi perasaan. Lah sebisa mungkin ya, bagaimana kita menjaga perasaan ini tetap nyaman dalam kondisi apapun. Nah, caranya gimana? Caranya mengendalikan pikiran tadi. Kalau pikiran kita bunek, pikiran kita ini berisi sesuatu yang menakutkan, nanti dampaknya ke perasaan. Perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman. Ya, dan perasaan kita itu, hati kita itu siaran. Jadi kalau perasaan kita nggak enak, hati kita rasanya nggak enak. Hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Ya, rata-rata banyak orang ketika kehilangan sesuatu kan marah. Ya, marah, benci, dendam, sakit hati, kepahitan, ya, dan andai-andainya kan itu. Itu semua disimpan di hati nih. Artinya apa? Jadi sesek. Jadi bersesek. Padahal nggak, ketika Bapak Ibu mengalami hal itu kan apa? Apa enak tuh hati ini kan? Wos, ambekan we angel repot kan itu. Nganti digawa apa? Digone rumah sakit tambahi oksigen kan itu. Karena apa? Tidak bisa berdamai dengan perasaannya tadi. Karena apa? Input yang diberikan oleh pikiran tadi yang negatif, yang jelek tadi. Maka perasaannya bersesek gak enak. Makanya berkat yang baru gak akan masuk ketika perasaanmu masih dipenuhi dengan tadi hal-hal yang negatif tadi. Ya. Kalau hatimu masih dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, ya, gak akan ada berkat baru yang masuk. Maka saya menjaga tadi, ketika ada sesuatu yang lepas tadi, saya jangan sampai terimbas ke hati saya. Saya tetap nyaman, walaupun tadi ada yang pergi tadi, ya, ada yang berpindah tempat tadi, saya tetap nyaman. Saya jaga untuk mulut saya pun tidak keluar kata-kata buruk. Dan
Saya jaga untuk saya tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Untuk menjaga hati saya tetap nyaman. Dan ketika hati saya tetap nyaman, ternyata berkat-berkat Tuhan yang lebih besar masuk, gitu. Masuk. Nah ini ya kita belajar bersama dan minimal saya sudah mempraktekkan, jadi bukan teori gitu ya. Jadi minimal saya sudah melakukan, saya sudah mengalami, dan ini yang mau saya bagikan ya untuk Bapak Ibu semuanya. Karena selama ini banyak orang tuh sangat berat ketika ada sesuatu yang mau lepas tadi. Padahal sekarang dimasukkan dalam pikiran, oh kalau yang ini lepas, berarti Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah. Sama ketika misalnya ada peluang atau ada apa yang mau masuk kok nggak jadi, ya banyak orang kan terus hatinya galuh, ya kan? Hatinya kita ngomong, Tuhan kalau yang ini lewat dariku Tuhan, pasti yang lebih baik dari yang kemarin itu Tuhan telah sediakan bagiku. Nyaman loh sekalian itu, ya. Neng hati pena, turunnya angler, mame seger. Nah, setelah tadi kita mengendalikan pikiran, kemudian mempengaruhi perasaan, disitulah kita mencapai namanya titik kesadaran. Ya, kita mencapai titik kesadaran. Jadi sadari bahwa kembali ya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah untuk kita semuanya. Sekali-kali Tuhan tidak pernah punya rencana yang jahat terhadap umatnya. Tadi jelas rancangan yang bawa damai sejahtera, sukacita, dan hari keselamatan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Ditambah lagi ternyatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Ini jaminan dari Tuhan ini. Dan tugas kita apa? Ya tinggal tadi berharap yang baik-baik, berpikir yang baik-baik kan itu kan. Maka harus punya sudut pandang yang berbeda dari setiap kejadian yang datang kepada kita atau setiap kejadian yang kita lihat kan itu. Nah, ketika kita sudah bisa mengendalikan pikiran, perasaan nyaman lah, perasaan kita tuh siaran gitu. Waktu Bambang Taruna itu selalu hatinya penuh dengan sukacita, bahagia, damai, merasa berkelimpahan terus kan itu kan. Nah, makanya hati ini siaran. Hati ini siaran. Maka yang selalu datang ke kita nanti ya yang membuat kita apa? Bahagia, damai, sukacita, berkelimpahan kan itu. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita tuh siaran bersihlannya. Ini penting ya, ini penting. Ini Tuhan udah kasih clue itu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hatimu diberi dengan ketakutan, kekhawatiran, ya, kemudian sakit hati, apalagi kepahitan, ya, kemarahan, nanti yang terpancar di dalam hidupmu ya hal yang seperti itu. Dan nanti yang kembali lagi ke dalam hidupmu ya hal-hal yang akan menambah hal yang buruk tadi gitu. Maka dalam kondisi apapun hati kita ini harus kita jaga supaya tetap tenang, damai, sukacita, bahagia, ya, berkelimpahan kan gitu. Ya, seringkali pikiran kita kan ngasih masukan yang salah. Gimana Pak merasakan kelimpahan? Untuk makan aja susah gitu kan? Ya kan pikiranmu itu. Ya, kamu masukkan apa? Memasukkan data yang salah. Kan itu. Nah, justru dengan kita berperasaan berkelimpahan dulu, nanti kelimpahan pasti terjadi. Nah, bagaimana cara mengakses rasa kelimpahan tadi? Ya, lakukan hal-hal yang membuat hatimu itu berkelimpahan. Maka di sini dulu kita ajarkan tuh yang masih baru-baru pulang dari sini, ya, semua barang-barang yang tidak pernah dipakai, kalau masih bagus kasihkan orang lain. Dalam rangka apa?
mengakses kelimpahan sebetulnya gitu. Ya. Itu dalam rangka apa? Mengakses kelimpahan. Ketika Bapak Ibu sudah memberi tadi, hatinya senang nggak? Hatinya bahagia nggak? Nah, itu kenapa tak ajarkan yang paling pertama kan apa? Saya pengen merubah tadi. Hatinya Bapak Ibu semua mengalami apa? Kelimpahan, mengalami bahagia, mengalami sukacita. Karena hukumnya tadi, ketika kita sudah bahagia, merasakan kelimpahan, sukacita, ya nanti yang datang ke tempat kita, hal-hal yang akan membuat kita selalu bahagia, sukacita, berkelimpahan. Kan PR-nya gampang toh, memberikan barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai kan gampang weh. Tapi yono sing ora lakukan loh. Eman-eman toh lah. Ketika Anda eman-eman berarti ora yakin bahwa Tuhan akan gantikan dengan yang baru itu loh. Tadi ketika kita melepas sesuatu tadi, yang baru pasti Tuhan telah siapkan. Nah, contoh gini ya, kalau saya pakaian tidak saya bagikan itu, kan lemarinya terbatas, ya kan? Kan saya mau beli baru lagi kan nggak bisa, kok ngendi kan itu. Tapi dengan kita melepas tadi, ya, membagikan tadi, kan kita bisa beli yang baru. Ya. Kita bisa beli yang baru kan. Nah, tapi nggak berlaku untuk istri lo ya. Pak mau saya lepas Pak biar dapat yang baru. Kucing garong itu ya. Oke ya, jadi dibuat hatinya nyaman. Sesuatu yang lepas dari dalam hidup kita, berarti Tuhan sudah siapkan gantinya yang baru, yang jauh lebih baik. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mengendalikan pikiran tadi. Jadi dari pikiran akan mempengaruhi perasaan. Dari perasaan akan mempengaruhi nanti hasil akhirnya. Hasil akhir itu tergantung bagaimana kamu mengendalikan pikiranmu dan mengendalikan perasaan. Ada lagi penyorang, Pak, hati saya tersakiti Pak. Nah, ya, banyak jiwa-jiwa yang pernah tersakiti ini. Lah kadang yang nyakit itu bukan orang jauh ya. Yang nyakiti orang-orang terdekat. Ya orang jauh nggak mungkin nyakiti. Mbak Robita yang Solo aku nggak mungkin nyakiti Mbak Robita. Ya kan? Nah, sering-sering nyakiti siapa? Ya yang terdekat itu nyakiti. Nah, maka sering saya katakan, nah, karena kamu bilang menyakiti hatimu sakit. Coba dirubah, Pak atau Tuhan, terima kasih untuk vitamin yang hari ini aku terima Tuhan. Kata-kata yang pedas tadi atau tindakan yang tidak menyenangkan, anggaplah itu sebagai suplemen. Tapi kalau Anda memberi arti menyakiti, ya sakit tenan gitu loh. Coba dirubah tadi, Tuhan terima kasih untuk suplemen pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih, aku udah sarapan vitamin Tuhan, sehingga hari-hariku sepanjang ini menjadi kuat. Ya itu. Jadi kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan, perbuatan yang tidak menyenangkan, anggap itu menjadi suplemen, vitamin. Mantap ya. Nah, selama ini apa? Banyak orang salah memberikan arti tadi loh. Wow, omongannya pedes, gitu kan? Bojo gue omongannya kaya cabai rawit Pak. Nah, maka dikasih merek yang berbeda. Terima kasih untuk suplemen pada hari ini. Ya kan, ganti merek, ganti. Itu. Yang ngomong Jogja itu, Pak bojo gue kaya sepeda mentek. Ngapa? Orang jelas. Ayo. Lo kasih arti yang baik. Terima kasih Tuhan untuk suamiku. Ya, suami yang setia, suami yang penuh dengan kasih, kaya raya, selalu menyayangi, kan? Jadi, ojo kaya sepeda mentek. Nah kita akeh ya, suami-suami sing kaya sepeda mentek. Sabarkan hatimu ya ibu-ibu ya. Kasih merek yang berbeda ya.
Terima kasih Tuhan, saya doakan suamiku supaya powernya semakin besar, energinya semakin besar, dan setiap usaha yang dilakukan menjadi berhasil. Itu ya. Nah, sama ya, suami-suami juga gitu. Kadang ya udah pulang dari kerja kesel, istrinya banyak tanya, tilo punya istri kayak radio rusak. Wah, yang leheran adalah 3 kopi malah pakaian takon gitu kan. Nah, dirubah cara memanenya. Terima kasih Tuhan, istriku masih bisa nyanyi Tuhan. Nah, itu dong. Itu caranya gitu kan. Terima kasih Tuhan, istriku masih bisa nyanyi. Nah, coba balik terus bojo merasa ngomong. Malah stres tuh dari rumah sakit tuh kan gitu. Nah, jadi suami-suami pun bersyukur ketika istrinya banyak tanya, banyak ngomong kan gitu. Nah, dianggap tadi ya untuk nyanyi yang indah Tuhan. Terima kasih untuk istriku yang masih bisa nyanyi ya, yang indah kan itu. Orang malah tilake radio pemersek. Nah, jadi semua tiga apa? Tiga bagaimana kita mengendalikan pikiran tadi. Nah, enak toh kalau udah tahu itu enak toh? Nah, tinggal belajar nanti memberikan makna yang berbeda. Nah, itu. Nah, seringkali banyak orang remote hidupnya itu dikasihkan orang lain, bukan dia pegang sendiri. Ya, nah, masalah belajar remote hidupmu kamu pegang sendiri. Ya, jangan kamu kasih suamimu, jangan kamu kasih istrimu, jangan kamu kasih ke orang lain, tetanggamu, temenmu, saudaramu kan itu. Pegang sendiri remote hidupnya. Jadi mau suami seperti apa ya tinggal dipencet tayangan yang bagus gitu kan. Nah, ini aja ngerti suamine petakilan malah dipantengi terus, ditutke terus. Ya, terus golek kanca ya gitu kan. Nah, ya pasangin GPS ya tambah atine kan. Ayo. Kita iya kono lo ya. Kan cukup ketika mau tidur atau ketika saat tidur ya didoakan dilus-lus. Terima kasih suamiku, kau telah menemaniku sekian tahun. Bersamamu aku semakin nyaman. Kau suami yang setia, kau suami yang penuh kasih dan sayang. Lho polo agar selingkuh ras itu. Karena wah kelingan omongan bojone. Oh, bojoku ngomong aku setia kok, ya gitu kan. Tapi kan enggak, dasar wong lanang kakek pola. Malah pola tenan ya. Kayak jadi diucapkan tadi ya, pikiran dikendalikan, perasaan dikendalikan, ucapan pun dikendalikan. Udah pasti hidupmu menjadi baik-baik saja.